ya, dan ini sebelah kiri. Begitu yang kalau misalkan kita lihat dari sisi posteriornya, dari sisi belakang, ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, tadi kan kita bisa melihat, oh, tadi itu untuk yang lobus apa ya, lobus paru yang ada di pada sebelah kanan, ini kan kelihatan ya, lobus superior itu besar, lobus medial itu sedang, tapi lobus inferior itu kecil banget, gitu ya. Padahal tadi kalau misalkan kita bagi segmentasinya, yang lobus atas itu cuma tiga, lobus tengah itu hanya dua, sedangkan lobus bawah itu ada 5 segmen. Padahal kalau misalkan kita lihat ini kecil banget. Nah ini makanya kita harus tahu secara anatomi, karena ternyata kalau misalkan memang kita melihat dari depan itu memang bentukannya seperti ini, kelihatannya seperti ini, yang bagian inferior itu kecil, tapi kalau misalkan kita melihat dari belakang, oh ini kelihatannya hanya ada dua lobus, ya hanya ada dua lobus. Ini kalau misalkan kita melihat dari samping sisi kanan, kita melihat dari bagian kanannya, oh ini kelihatan jelas, oh ternyata untuk yang segmen apa ya, segmen yang ada pada lobus inferior itu dia meluas ke belakang, terbaginya banyak banget. Justru yang medial itu hanya sampai tengah saja, nggak kelihatan kalau misalkan kita lihat dari belakang, hanya bisa kelihatan dari depan dan juga dari samping. Nah ini yang saya katakan tadi teman-teman, bagaimana kita menilai atau bagaimana kita melihat dari segmentasi yang ada pada paru-paru tadi. Jadi ini mungkin kalian melihat, ada ini ya, ada percabangan-percabangan pada bronkus sampai bronkiolus ya, yang ada pada paru-paru tubuh manusia. Nah, ini yang akan membagi sebenarnya nanti ya. Jadi tiap percabangan, kalau misalkan kita melihat ini ya, melihat bentukan dari percabangannya tadi, untuk bagian percabangan awal, nah ini kan akan terbagi 1, 2, 3. Ini adalah mewakili setiap segmen. Jadi percabangan ini dikatakan sebagai segmen 1. Jadi untuk area 1, ya area 1, segmen 1 di bagian superior ini, kalau misalkan kita melihat dari percabangan bronchiolusnya tadi, itu arahnya ke atas seperti ini. Nih ya, ke atas. Yang 2, ini ke samping seperti ini. Yang 3 juga sering ke samping. Tapi samping agak ke arah bawah seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini jadi untuk percabangan ini, saya coba mungkin. Jadi untuk yang percabangan ini itu mewakili untuk bagian lobus superior, gitu ya, untuk lobus superior. Sedangkan untuk yang 4, 5 ini akan mewakili untuk yang lobus medial. Sedangkan yang 6, 7, 8, 9, 10 itu nanti akan bercabang ke area lobus inferior. Itu ya. Oke, kalau misalkan untuk yang sebelah kiri itu bagi 1, 2, 3, 4, 5 itu yang untuk superior. Sedangkan 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk yang bagian inferior. Nah, kenapa kita harus tahu tentang ini? Karena ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana teman-teman memberikan sebuah intervensi terhadap pasien. Misalkan gini, ada penumpukan mukus di area superior, ya, lobus superior misalkan. Misalkan kita berbicara di segmen 1. Oke, berarti masalahnya di sini ya. Oke, bentar. Oke, ternyata masalahnya di sini. Oke ya, masalahnya di sini di segmen 1. Kalau misalkan kita memberikan sebuah penanganan, pasiennya ini tidak bisa kita memberikan sebuah posisi yang dengan dia dalam posisi eh, apa ya, posisinya kakinya lebih tinggi dibandingkan dengan kepalanya. Kenapa? Karena ya tadi dia akan tetap akan terjebak karena dia memang arahnya sudah ke atas. Iya, sehingga posisi yang tepat untuk meluruskan penumpukan mukus tadi itu dengan posisi yang bersandar, agak miring, tapi tetap meninggikan posisi yang bagian segmen 1 ini. Gitu ya, supaya dia tetap lurus turun ke sini, kemudian nanti akan berkumpul di pusat di sini ya. Kita tidak langsung mengeluarkan, tapi dia dikumpulkan di sini, kemudian nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk mengeluarkan mukus tersebut untuk keluar. Itu ya. Oke.
Kita sudah memahami tadi, nah sekarang kita harus tahu juga tentang dari otot-otot yang terlibat. Jadi otot pernafasan tadi ada otot inspirasi dan juga ada otot ekspirasi. Nah, setiap otot itu punya otot utama dan juga otot aksesoris. Otot utama inilah otot yang memang punya tanggung jawab untuk aktivitas tadi. Misalkan untuk inspirasi, otot utamanya atau yang bertanggung jawab untuk proses inspirasi adalah otot diafragma dan juga interkostalis eksternal. Sedangkan untuk otot aksesoris itu hanya otot yang membantu. Dalam artian seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian bernafas biasa banget, bernafas biasa aja, yang terlibat yang bekerja itu adalah otot ini ya, otot diafragma dan otot interkostal eksternal. Tapi kalau misalkan kalian coba tarik nafas dalam, oke, itu akan ada effort atau akan ada dibantu oleh otot-otot yang lain. SCM, upper trapezius, ini dan sebagainya. Kenapa dikatakan sebagai otot bantu? Karena sebenarnya otot ini bukanlah menjadi tanggung jawab untuk aktivitas bernafas tadi. Dia hanya menjadi membantu ketika dibutuhkan force yang lebih besar atau effort yang lebih besar, gitu ya. Nah, otot pernafasan untuk ekspirasi sebenarnya tidak ada otot yang bertanggung jawab untuk ekspirasi ya, karena otot sama dengan otot ekspirasi cuma dalam posisi relaksasi. Cuman kalau misalkan kita melihat di sini ada beberapa otot abdominalis dan juga interkostal internal itu terlibat untuk yang otot bantunya, otot aksesorisnya, gitu ya. Oke, nah ini beberapa otot yang terlibat di dalamnya tadi yang mungkin sudah kita lihat. Nah, untuk eksternal interkostalnya dan juga otot diafragmanya ini menjadi otot utama dalam aktivitas inspirasi maupun ekspirasi tadi. Oke, sekiranya lewat saja nih. Lebih kompleks ya. Beberapa lapisan-lapisan otot yang ada pada tubuh manusia. Nah, sekarang tentunya kita akan melihat bagaimana proses sebuah bernafas seseorang. Karena ini sangat menarik, dengan proses bernafas ini kita bisa menganalisa, kita bisa mengetahui dia normal atau tidak. Masalahnya ada di mana dan sebagainya. Itu ya. Jadi ketika ada sebuah seperti yang mungkin teman-teman juga sudah pahami bahwa proses bernafas itu bukan karena udara masuk kemudian toraks kita mengembang ya, tapi justru karena toraks kita mengembang yang nantinya menyebabkan udara yang masuk. Karena prinsip dasarnya udara itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Sama halnya dalam proses bernafas, di dalam paru-paru itu ada tekanan udara. Ketika terjadi proses kontraksi di diafragmanya, otomatis dia akan memendek, yang menyebabkan otot diafragmanya akan lurus, akan turun ke bawah. Ketika interkostal eksternalnya tadi berkontraksi, seperti yang saya sampaikan di awal, lihat arah ototnya. Ketika dia berkontraksi, maka dia akan mengangkat otot-otot kostanya ini tadi. Sehingga ketika terangkat kostanya, diafragmanya turun, maka itu akan menyebabkan ruang di dalam toraks ini akan terjadi penurunan tekanan. Tekanannya akan turun. Nah, tekanan di dalam rongga toraks ini ternyata lebih rendah daripada tekanan atmosfer, yang itu menyebabkan udara akan secara otomatis masuk ke dalam paru-paru. Dan terjadilah proses bernafas inspirasi. Nah, sama kebalikannya kalau misalkan terjadi eksalasi, ketika otot diafragmanya kembali relaksasi, maka dia akan kembali ke atas. Otot interkostal eksternalnya akan relaksasi, akan menyebabkan kostanya akan turun, yang menyebabkan di dalam toraks ini terjadi peningkatan tekanan. Apa yang terjadi? Karena tekanan dalam sini lebih tinggi daripada tekanan di luar, maka udara secara otomatis akan mengalir keluar seperti itu. Itu ya sederhananya. Ini secara biomekaniknya saja dari kerja kosta ya yang ada pada toraks tadi. Oke, saya kira respirasi pengertian tidak ada masalah ya. Perjalanan respirasi ini faktor-faktor penghambatnya dan pendukung respirasi saya kira teman-teman baca saja. Ini respirasi, oke, fase tadi mungkin kita sudah pahami. Nah, ini yang paling penting dalam pengukuran seseorang itu perlu kita tingkatkan atau perlu kita perbaiki atau perlu kita maintenance atau kita pertahankan. Itu ya. Jadi kita mengukur dari volume paru dan juga kapasitas parunya. Itu ya. Jadi volume paru ini adalah beberapa indikator yang biasanya kita ukur untuk menilai normal atau tidaknya pernapasan yang ada pada tubuh manusia tersebut. Kita bisa mengukur tentang volume tidalnya, kita bisa mengukur tentang volume cadangan inspirasinya, cadangan ekspirasi maupun volume residunya. Oke, berikut juga dengan kapasitas paru. Untuk kapasitas paru,
Oke, ya, untuk kapasitas paru di sini kita bisa mengukur kapasitas itu adalah gabungan dari beberapa volume tadi ya, volume paru ya. Kalau kapasitas inspirasi adalah gabungan dari volume tidak dan juga volume cadangan inspirasi dan seterusnya. Itu ya. Jadi untuk mengukur kapasitas paru kita membutuhkan dua variabel volume untuk menentukan kapasitas paru seseorang seperti itu. Oke, kemudian nah, ini beberapa alat spirometer ya. Sebenarnya kita punya juga spirometer. Nanti mungkin kita akan praktekkan bagaimana kita mengukur volume dan juga kapasitas paru seseorang ya. Dalam nanti insya Allah di praktikumnya. Seperti itu. Saya akan. Oke. Nah, ada beberapa indikator yang lain sebenarnya yang untuk mengukur apa ya tingkat pernafasan kesehatan paru ya, yaitu dengan mengukur flow meter arus puncak ekspirasi. Kita bisa mengukur bagaimana kecepatan udara yang bisa kita hembuskan seseorang dan eh, beberapa ya indikator-indikator saya kira nanti akan kita coba lihat pada saat melakukan praktikum nantinya. Oke, ini gambaran volume ya, grafiknya ya. Kalau misalkan kita melihat, jadi ini adalah volume tidal. Jadi secara umum kalian bernafas dalam harian itu sekali bernafas itu sekitar 500 mililiter atau setengah liter ya udara yang kalian konsumsi. Itu ya, secara satu kali tarikan nafas. Oke, batuk. Saya kira semua orang sudah pernah batuk ya. Jadi ada beberapa, ini mungkin juga sudah pernah saya jelaskan di fisiologi ya. Jadi batuk itu fungsinya ya untuk membersihkan aliran nafas, jelas. Kita berfungsi untuk membuang benda asing. Eh, Fungsi batuk juga bisa menjadi sebuah indikator atau tanda atau gejala sebuah penyakit, dan ini bisa menjadi sebuah sinyal psikis seseorang, gitu ya. Nah, penyebab batuk itu banyak, ada disebabkan karena rangsang inflamasi, ada rangsang mekanik bisa dimunculkan. Dari situ ada rangsang suhu, rangsang psikogenik, dan sebagainya. Nah, ini untuk proses batuk sendiri, proses batuk saya kira sangat sederhana, sederhana ya, misalnya ya, karena ya yang namanya proses atau yang namanya sebuah mekanisme dalam tubuh kita itu harus ada pemicunya, jadi ada rangsangan, baik itu secara endogen maupun eksogen ya. Endogen dalam dalam tubuh sendiri, eksogen itu dari luar. Contohnya yang endogen ini adalah misalkan alergi, misalkan ada debu, misalkan ada kondisi patologis, ada inflamasi yang terjadi. Sorry, itu eksogen ya, mohon maaf. Sedangkan kalau endogen itu yang faktor dari dalam, misalkan kalau endogen itu misalkan karena exercise, misalkan juga karena ada peningkatan hormon tertentu dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ditangkap oleh reseptor. Jadi stimulus tadi akan ditangkap oleh reseptor yang ada di saluran pernafasan kita yang menyebar. Tidak di satu lokasi ya, tapi banyak reseptor batuk yang ada di sepanjang saluran pernafasan kita. Nah, ini akan dihantarkan oleh saraf eferen masuk ke dalam masuk ke dalam sistem saraf kita sampai dibawa menuju ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat dibawa menuju ke pusat batuk tadi. Nah, dari pusat batuk itu kemudian pusat batuk ya tadi di daerah pons ya, atau yang mengontrol dari pernapasan kita. Kemudian nanti akan dibawa kembali oleh saraf eferen. Dari saraf eferen itu dibawa ke efektor. Efektor kemudian menyebabkan proses batuk. Efektor itu apa saja? Ada otot, ada glotis, kemudian ada ya kosta ya tentunya ya, dan berbagai macam faktor-faktor yang terlibat uh, untuk proses menggerakkan seperti itu ya. Oke, jadi ini ya faktornya, ada otot-otot, ada diafragmanya dan sebagainya. Untuk berbagai macam reseptornya ini yang saya sampaikan tadi ini akan tersebar ya di seluruh pernafasan kita. Itu bisa mulai dari hidung sampai ke dalam paru-paru itu sendiri. Itu banyak sekali reseptor yang akan menangkap stimulus dari endogen maupun eksogen tadi yang kemudian nanti akan menghantarkan
ke pusat batuk yang ada di daerah pons yang nantinya akan memberikan perintah untuk batuk. Ya. Nah, ini fase batuknya, jadi ada iritasi yang tadi ada stimulus ya dari yang dihantarkan ke reseptor, terjadi proses dibawa ke pusat batuk melalui dari eferen, kemudian eferen menuju ke efektor. Nah, dari efektor itulah terjadi proses inspirasi. Otot-otot yang tadi mungkin saya jelaskan dalam proses inhalasi, itu akan terjadi proses inhalasi yang besar. Volume inhalasi akan menjadi lebih besar dalam keadaan glotisnya terbuka. Nah, setelah dia terjadi inspirasi, harusnya terjadi ekshalasi. Tapi ada yang namanya proses kompresi. Jadi kompresi ini dia akan menyebabkan glotis ini tertutup kurang lebih sepersekian detik. Sehingga ketika salurannya tadi tertutup, udara yang harusnya tadi keluar itu tertahan. Ya, sehingga tekanannya di dalam paru-paru itu akan meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan, maka itu akan menyebabkan ekspirasi. Sorry, ketika terjadi tekanan, maka dia sudah ingin mendorong udara tadi ya. Nah, karena tadi glotisnya tadi dia tertutup kurang lebih hanya sepersekian detik, 0,2 detik. Ketika glotisnya terbuka, maka itu akan menyebabkan udaranya keluar secara eksplosif. Dan itulah yang kemudian menyebabkan batuk. Iya. Kalau Anda batuk kan udara yang keluar ya. Udara yang keluar seperti itu ya. Karena itu tadi ada ekspirasi yang bersifat ledakan atau eksplosif. Ini ya. Jadi ada iritasi, maka terjadi proses inspirasi udara ketika udaranya mau keluar malah tertahan karena glotisnya menutup sepersekian detik dan ketika dia terbuka, maka udara akan keluar secara eksplosif atau seperti ledakan. Dan ketika udara tersebut terdorong keluar secara dengan tekanan tinggi, maka di dalam saluran pernapasan tadi berbagai macam benda atau mungkin ada mukus itu juga akan terdorong keluar. Makanya nanti ada yang namanya proses batuk yang dibutuhkan untuk proses treatment. Kita nanti akan nyuruh pasien batuk untuk apa? Untuk mengeluarkan penghambat saluran pernapasannya tadi. Itu ya. Oke, jadi jenis batuk saya kira nanti kalian harus lihat juga. Ini ada beberapa jenis batuk ya. Berdasarkan ada batuk kering, ada batuk berdahak. Penyebab batuk kering ada bronkospasme, bisa sebabkan alergi, asma, dan juga berkonsumsi obat-obatan ya, dan seterusnya. Ini kalau batuk berdahak itu biasanya karena ada infeksi ya. Ada yang menyebabkan mukusnya keluar. Biasanya biasanya batuk berdahak ini kan disebabkan karena cairan mukosal di dalam saluran pernapasan kita meningkat ya. Cairan mukosal ini sebenarnya adalah sistem imun kita. Jadi setiap tubuh manusia itu pasti ada cairan mukosalnya. Nah, cuman ketika terjadi peningkatan aktivitas mukosal itu mengindikasikan bahwa ada infeksi, ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga itu menyebabkan cairan mukosal ini sebagai sistem pertahanan utama atau sistem pertahanan pertama dalam sistem pernapasan kita, maka itu yang akan dikeluarkan lebih banyak sehingga terjadilah dahak yang lebih meningkat seperti itu. Oke, komplikasi dari batuk saya kira banyak ya, bisa banyak dari batuk sendiri sebenarnya banyak bisa kita dapatkan informasi mulai dari kapan terjadinya, apakah bisa kita dapatkan informasi apakah batuknya akut atau kronis, berapa lama batuknya tersebut, kemudian pada bagian mana rangsangannya, kita bisa tahu, oh kalau batuk yang sakit di mana ya. Kalau misalkan, oh ternyata yang sakitnya tuh agak di bawah, oke berarti kita sudah mengarah ke patologis tertentu. Apakah intermittent, apakah selalu muncul setiap saat, apakah di waktu-waktu tertentu saja, itu kan bisa kita tanyakan. Banyak ya, seperti itu. Oke, uh, itu sih yang pertama mungkin untuk sistem respirasi ya. Jadi tadi mungkin secara anatomi fisiologi dasar yang ingin saya jelaskan dulu pada kesempatan pertama ini. Ini sebagai pengingat atau review kembali sebenarnya buat teman-teman sehingga teman-teman nanti juga bisa lebih ini ya, bisa lebih apa? Bisa lebih menganalisa nanti dengan baik
ketika ada kasus yang coba kita akan angkat atau kita coba studi kasus nantinya, karena nanti kan akan banyak kita melakukan studi kasus ya. Studi kasus dengan berbagai macam bentuk pasien, berbagai macam model patologis yang akan kita coba desain, sehingga teman-teman nanti akan membuat sebuah analisa. Ini dia terjadi kenapa? Dia sakit seperti apa? Karena apa? Kemudian yang kita akan mau tangani apa? Apa program jangka pendek yang akan kita berikan dan program jangka panjang yang akan kita berikan pada pasien tersebut. Oke, seperti itu ya. Seperti itu yang perlu kita yang akan mungkin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa cukup? Karena masih review ya. Ya, ini materinya masih easy ya. Insya Allah nanti mungkin di sebenarnya pertemuan kedua juga nanti masih review juga, karena lebih kita banyak membahas ke patologisnya. Jadi saya mencoba mengenalkan dulu kepada teman-teman tentang anatomi, fisiologi, dan juga patologi ya, serta biomekanik mungkin tadi sudah kita jelaskan sedikit ya. Itu aja dulu satu dua pertemuan ini kita akan mereview saja tentang konsep dasar tadi. Nanti di pertemuan ketiga, keempat, itu nanti sudah kita masuk ke dalam bagaimana kita melakukan pemeriksaan, bagaimana kita melakukan sebuah asesmen, bagaimana kita bagaimana kita melakukan sebuah analisa dari hasil asesmen yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan sebuah bagaimana kita melakukan sebuah perhitungan, mungkin ya kita coba melihat kondisi pasiennya seperti apa hanya dengan melihat data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian kita olah dan kita membuat sebuah perumusan masalah yang ada pada pasien, dan kita membuat sebuah program. Nah, apa program yang akan kita berikan kepada pasien ini? Oke, sekali lagi di sistem kardio, baik itu di paru-paru maupun di jantung ini, sedikit berbeda dengan sistem-sistem yang lain, di neuro, muskulo, sport, dan sebagainya, yang mungkin kalau kita lihat nanti akan banyak sekali mungkin di sistem yang lain ya, maksud saya, itu banyak sekali ini apa treatment-treatment yang diberikan, model pemeriksaannya, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk di sistem kardiopulmonal, sistem kardiorespirasi, itu gitu-gitu aja. Bahkan, apalagi kalau misalkan nanti kita melihat ininya ya, kita melihat treatmentnya ya, atau latihan-latihan yang kita berikan, atau modalitas-modalitas yang kita berikan, yaitu terkesan gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja. Tapi memang saat kita melakukan sebuah jadi gini, di sistem kardio ini yang membedakan tadi adalah analisanya kita ya, yang harus kuat ya. Kenapa? Karena hanya dengan pemeriksaan yang sedikit tadi itu harus kita dituntut untuk bisa menganalisa untuk menentukan sebuah apa masalah yang ada pada pasien. Itu ya. Kalau misalkan di sport, di neuro kan ada pemeriksaan spesifiknya ya untuk mengukur masalahnya di mana. Sedangkan kalau untuk di paru-paru, orang mungkin datang dengan kondisi dia sesak nafas, kemudian batuk-batuk. Kira-kira apakah kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa mengetahui apa masalahnya? Kan belum tentu ya. Bisa saja dia mengalami mengalami kondisi restriktif, bisa saja mengalami kondisi obstruktif, dan sebagainya. Jadi harus memang kita membutuhkan berbagai macam ini ya, berbagai macam analisa yang cukup kuat dan baik tentunya untuk menilai kondisi dari pasiennya tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman. Ya, itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Aman ya berarti ya? Bisa ya? Satu semester ke depan kita bisa menjalani bersama ya.
Ya, di sini mungkin ada ini ya, ada bersama nanti dengan Bu Aini juga di tim mata kuliah ini. Insya Allah nanti bisa menyelesaikan ya. Bisa saja sebenarnya materi Bu Aini nanti setelah UTS, tapi bisa saja nanti Bu Aini juga bisa akan masuk ini ya dalam beberapa di sebelum UTS ini. Karena memang kemarin saya sudah ngatur, ada beberapa di minggu tertentu saya tidak bisa, saya nanti akan Bu Aini akan masuk. Itu ya. Baik, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.